Halo Sinegri, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailer untuk film terbarunya MCU, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ini film bakal dirilis tanggal 17 Februari tahun depan 2023 dan bakal jadi pembuka bagi Phase 5-nya MCU setelah Phase 4 yang ditutup sama Black Panther: Wakanda Forever bulan depan. Dan kayak udah kelihatan di judulnya, salah satu hal paling menjanjikan di film ini adalah adanya eksplorasi Quantum Realm. Itu adalah dunia yang gak ada batas. Dan ini juga jadi debut layar lebar buat karakter Kang the Conqueror yang dimainin sama Jonathan Majors. Ini varian dari He Who Remains ya, yang muncul di Loki season 1. Versi lain dari timeline yang berbeda, versi yang jahat bisa dibilang kayak gitu. Dan dia adalah the next Thanos, the next big bad villain di MCU. Nah ini yang menarik, karena Kang itu kan bakalan jadi musuh utama di Avengers The Kang Dynasty yang bakal rilis tahun 2025. Dan mungkin juga Avengers Secret Wars tahun 2026. Tergantung sih gimana MCU bakal adaptasi komik Secret Wars. Cuma bisa jadi dia masih jadi musuh utamanya. Yang berarti harusnya dia nggak mati di sini. Terus bakal kayak gimana nih Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini kelar di saat karakter musuhnya, villainnya tuh nggak dimatiin? Well, gue ada beberapa kemungkinan sih, teori kemungkinan, tapi kita tonton dulu aja trailernya untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Elton John. Scott, you're an ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! People still need help. At least you're not Hawkeye. Like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Casey, messed up kid. Okay. Down. Oh, who are they? It's a secret universe beneath ours. Oh, that looks so weird. I love it. There's something I never told you. Masih cakep loh Michelle Pfeiffer ini. Udah 60 tahun. It isn't what you think. Okay, show me yourself. Oh. Oh, Bill Murray. I'm gonna get you home. And give you more time. Oh, ini dia keanehan ala Ant-Man yang gue tunggu. Oh. Casey sudah apa ya? Stinger. What's it gonna be? Ant-Man. Oke. Cukup unik itu pemakaian Goodbye Yellow Brick Road punya Elton John. Maksudnya itu lagu mengambil inspirasi dari cerita Wizard of Oz kan. Cerita soal Dorothy yang terjebak di sebuah negeri yang lain antah berantah sebelum akhirnya pulang ke Kansas ya. Sebenarnya sama sih, sama ceritanya Scott Lang dan keluarganya ya. Mereka tersesat di negeri antah berantah which is Quantum Realm dan berusaha untuk balik ke dunia manusia. Cuma ngomongin tadi ya, beberapa kemungkinan soal ini gimana nih filmnya bakalan berjalan dan bakalan kelar di saat Kang nggak bisa dimatiin. Well, gue ada 3 kemungkinan sih. Pertama, dia mati, which is the most unlikely possibility. Dan yang jadi musuh besar di masa depan nanti adalah versi lain dari dia, versi varian yang lain mungkin. Ini bisa terjadi, cuman kemungkinannya paling kecil di antara opsi yang lain. Kedua, dia survive, dan kayak Infinity War, Quantumania ini bakal berakhir dengan hero-nya kalah sama si villain. Dan bukan nggak mungkin juga akan ada beberapa kematian. Kalau ada yang mati sih, gue rasa yang paling mungkin adalah Hank Pym or Janet.
atau keduanya nggak mungkin sih, terlalu tragis. Mungkin salah satu mengorbankan diri mereka agar keluarganya bisa kabur dari Quantum Realm mungkin. Bukan gue ngeremahin Ant-Man ya, cuman come on, this is Kang the Conqueror. Nggak mungkin Ant-Man dan sekeluarganya itu bisa mematikan musuh sebesar itu. Bahkan mungkin gabungan Avengers aja belum tentu bisa ngalahin dia. So, poin kedua ini sangat mungkin terjadi. Tapi ada opsi ketiga. Bukan Kang musuh utama film ini. Mungkin dia emang yang bikin Scott keluarga itu terjebak di Quantum Realm. Terus dia mulai menjalankan rencananya pelan-pelan untuk menginvasi. Tapi plot utama film ini bukan itu. Plot utamanya bukan soal ngalahin Kang, tapi soal usaha keluar ke Quantum Realm biar bisa memperingatkan hero lain akan kedatangan seorang penjajah alien penguasa baru setelah Thanos. Atau bisa juga kayak film-film sebelumnya menerapkan elemen heist di mana si Kang minta Scott untuk mencuri sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sangat berbahaya kalau dipegang sama Kang, tapi Scott gak ada pilihan lain karena dia dipaksa melakukan itu demi keselamatan keluarganya. Dan mungkin aja antagonis utama film ini adalah Modok yang udah dikonfirmasi bakal nongol ya. Masih sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi menariknya gini, ini beda sih sama footage yang diputar di D23 kemarin, kan udah sempet ada leaknya ya. Well, audio leak, but still itu audio leak yang lebih panjang daripada trailer ini. Dan seingat gue tuh ada beberapa kalimat yang muncul di situ dan nggak muncul di sini. Salah satunya pas Kang tuh ngomong ke Scott, "Have I killed you before?" Itu nggak ada. Itu seingat gue adalah di akhir footage. Sedangkan di sini di akhir footage cuman ya Kang konfrontasi Scott tapi nggak ada kalimat yang seperti itu. Itu kalimat yang bikin gue bertanya-tanya, apakah filmnya bakal melibatkan time travel? Karena Kang sendiri kan bisa time travel juga. Atau mungkin dia merujuk ke versi Scott yang lain di alternate universe. Who knows? Teori lain of course adalah soal Fantastic Four. Ada teori yang nyebut kalau kita bakal ketemu Fantastic Four di sini dalam versi mereka yang belum jadi Fantastic Four ya. Karena gosipnya mereka adalah 4 ilmuwan yang somehow mungkin terjebak atau diculik mungkin ke dalam Quantum Realm. Tapi karena udah lama tinggal di Quantum Realm, tubuh mereka tuh semacam terkontaminasi, mendapatkan kekuatan gitu dengan origin yang berarti berbeda dibandingkan komiknya. Make sense buat gue. Apalagi ada fun trivia ya, sutradara Quantum Mania itu adalah Peyton Reed, masih seperti 2 film sebelumnya. Nah, Peyton Reed ini dulunya sebelum ngegarap Ant-Man hampir ngegarap film superhero lain yang rilis tahun 2005, yaitu Fantastic Four, sebelum akhirnya dia digantiin. So far this trailer looks good. Jelas kerasa banget masih menahan diri ya. Marvel masih menahan diri untuk revealing hal-hal yang lebih aneh, yang lebih absurd. Cuman itu kayaknya bakalan baru muncul di trailer berikutnya. Nanti jelang perilisannya lah, mungkin bulan Desember atau Januari itu baru keluar trailer yang lebih detail, mengungkap plotnya yang lebih aneh. Kalau ini masih sebatas memperkenalkan, oke, karakter yang muncul siapa aja, terus nanti akan konfliknya seperti apa, dunia Quantum Realm yang bakal ditampilkan jadi setting tuh tampilannya gimana, kayak gitu. Dan buat gue ini cukup untuk memperkenalkan itu semua. Kalau kalian gimana? Pendapat kalian soal trailer ini? Atau kalian mungkin punya teori sendiri nih soal Quantum Mania? Plotnya bakal kayak gimana, masa depannya Kang the Conqueror bakal gimana? Silahkan kalau ada, tuliskan itu di kolom komentar. Dan please jangan lupa like video ini, terus subscribe. Dan misalkan kalian ingin membantu kami di Cinecrip dengan memberikan donasi, bisa klik tombol super thanks di bawah. Kami sangat berterima kasih kalau kalian mau melakukan itu. Oke then, gue Rashid Hari, see you in the next video.